Nah, pada part kedua kali ini kita akan membahas tentang perdarahan pada kehamilan lanjut yang disebabkan oleh solusio plasenta. Jadi solusio plasenta atau abrasio plasenta itu merupakan suatu keadaan patologis di mana plasenta terlepas dari tempat implantasinya sebelum bayi lahir pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Apa saja sih klasifikasi dari solusio plasenta? Jadi berdasarkan derajat pelepasan plasenta, maka solusio plasenta ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu solusio plasenta totalis, di mana seluruh plasenta terlepas dari tempat implantasinya sebelum bayi lahir pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, kemudian yang kedua adalah solusio plasenta partialis, yaitu plasenta yang terlepas sebagian dari tempat implantasinya sebelum bayi lahir. Dan yang ketiga adalah solusio plasenta marginalis, di mana sebagian kecil plasenta terlepas, bisa bagian pinggir plasenta yang terlepas atau bagian tengah juga bisa, dari tempat implantasinya pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, jadi bisa dibayangkan kan bahwa plasenta itu seharusnya kan secara normal dia lepas sesaat setelah bayi lahir. Tapi pada kasus solusio plasenta, plasentanya itu bisa lepas sebagian atau seluruhnya, padahal bayinya belum lahir di saat usia kehamilan ibu lebih dari 20 minggu. Jadi kalau plasenta terlepas sebelum bayinya lahir, maka perdarahan bisa terjadi pada saat kehamilan, dan bisa juga perdarahan ini terjadinya di dalam. Jadi ada gumpalan darah di dalam di antara plasenta bagian maternal dan juga bagian desidua ibu, dan ini sangat berbahaya sekali karena kadang darah yang keluar itu tidak sesuai dengan shock atau keadaan yang tampak pada ibu hamil itu. Jadi apa sih penyebab dari keadaan solusio plasenta ini? Memang sampai saat ini masih belum ditemukan secara pasti apa yang bisa menyebabkan terjadinya solusio plasenta. Akan tetapi ada beberapa faktor predisposisi atau faktor pemungkin yang dia bisa meningkatkan kejadian solusio plasenta. Apa saja faktornya? Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor kardiorenovaskuler. Jadi ini merupakan faktor yang bisa mempertinggi angka kejadian solusio plasenta, yaitu solusio plasenta meningkat pada ibu yang mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi, kemudian ibu hamil yang mengalami preeklamsi dan eklamsia, atau ibu hamil yang mengalami glomerulonefritis. Itu bisa meningkatkan terjadinya solusio plasenta. Kemudian yang kedua adalah tentang faktor usia. Jadi kejadian solusio plasenta ini bisa meningkat sejalan dengan usia ibu. Jadi semakin tua usia ibu saat hamil, maka resiko untuk mengalami solusio plasenta juga semakin tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin tinggi usia ibu, maka semakin tinggi frekuensi hipertensi esensial yang mungkin dialami. Kemudian yang ketiga adalah faktor paritas. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Gahe. Dia berkesimpulan bahwa ibu multipara memiliki kemungkinan 1,35 kali lebih besar untuk mengalami kejadian solusio plasenta. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin tinggi paritas ibu, maka keadaan endometrium juga cenderung kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah faktor trauma. Nah, ibu yang mengalami trauma abdominalis berisiko mengalami solusio plasenta.
Contoh, misalnya trauma langsung seperti ibu terjatuh atau terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan plasenta lepas sebelum waktunya. Kemudian bisa juga terjadi karena tarikan tali pusat yang pendek. Nah, karena janinnya terlalu aktif, sedangkan tali pusatnya pendek, maka bisa dibayangkan ya, janinnya bergerak aktif, tali pusatnya terus menerus tertarik, maka plasentanya juga bisa lepas sebelum waktunya. Kemudian bisa terjadi karena overdistensi uterus. Jadi itu bisa terjadi pada hidra-anion atau kehamilan kembar di mana uterusnya mengalami overdistensi. Itu bisa meningkatkan terjadinya solusio plasenta. Oke, faktor selanjutnya adalah kebiasaan merokok. Nah, ini nih. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa kejadian solusio plasenta itu meningkat 25% loh pada ibu yang memiliki kebiasaan merokok kurang dari atau sama dengan 1 bungkus per hari. Jadi kenapa demikian? Pada ibu yang merokok, maka plasenta akan menjadi lebih tipis, diameternya lebih luas, dan kadang terjadi abnormalitas pada sistem sirkulasi plasenta, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya solusio plasenta pada kehamilan. Kemudian faktor riwayat kehamilan. Nah, jadi di sini kalau misalnya si ibu pada kehamilan sebelumnya dia pernah mengalami solusio plasenta, maka kemungkinannya menjadi 12,07 kali lebih besar akan mengalami solusio plasenta kembali pada kehamilan berikutnya. Nah, kemudian selain itu, ibu yang memiliki riwayat abortus juga pada kehamilan sebelumnya juga memiliki resiko, tapi hanya 2,71 kali lebih besar mengalami solusio plasenta pada kehamilan berikutnya. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya solusio plasenta. Solusio plasenta ini bisa didiagnosis secara pasti dengan melakukan ultrasonografi atau USG pada dokter obgyn. Akan tetapi bidan sekali lagi sebagai garda terdepan dari kesehatan ibu dan anak. Nah, biasanya ibu kalau terjadi perdarahan kan perginya ke bidan. Bidan bisa melakukan diagnosis dini nih, apakah ibu mengalami solusio plasenta atau tidak dengan mengamati tanda dan gejala yang terjadi pada ibu. Apa saja itu? Jadi tanda dan gejalanya untuk solusio plasenta adalah yang pertama yaitu nyeri abdomen. Jadi ibu yang mengalami solusio plasenta itu mengalami nyeri abdomen. Kemudian perdarahannya bisa ringan hingga berat. Dan sifat darahnya seperti apa? Kalau di plasenta previa, saya sudah sebutkan di video sebelumnya, darahnya itu merah segar. Tapi kalau di solusio plasenta, dia darahnya kehitaman. Dan bahkan terkadang ada gumpalan-gumpalan darah atau bekuan-bekuan darah. Karena apa? Karena itu mungkin terjadi ketika ada gumpalan antara darah di antara plasenta yang terlepas dari implantasinya. Jadi antara desi 2 tadi saya sudah sebutkan dan bagian maternal dari plasenta itu ada gumpalan darah di situ yang itu bisa keluar juga melalui jalan itu. Kemudian biasanya juga akan terjadi gawat janin karena janin kekurangan oksigen. Kemudian gerakan janin juga kurang dari biasanya. Kemudian kalau misalnya ibu bidan yang melakukan pemeriksaan luar, nah atau melakukan palpasi Leopold, biasanya uterusnya dia teraba keras dan juga tegang serta ada nyeri tekan. Jadi kalau ditekan bagian perutnya itu biasanya nanti dia akan si ibu merasa nyeri. Dan karena ada gumpalan darah, nah yang terus bertambah mungkin seiring dengan bertambahnya plasenta yang terlepas, maka perut usia kehamilan ibu itu tidak sesuai dengan besarnya TFU. Jadi TFU-nya lebih besar dibandingkan dengan usia kehamilan ibu. Kemudian kalau misalnya melakukan CT atau pemeriksaan dalam,
ketubannya itu teraba tegang karena isi uterusnya itu tadi ya terus bertambah dengan darah. Dan kalau misalnya ketubannya dipecah, biasanya ketubannya itu berdarah. Itu adalah diagnosis dini yang bisa dilakukan oleh bidan melalui tanda dan gejala dari solusio plasenta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan dari solusio plasenta. Jadi kalau misalkan ditemukan terjadinya kasus solusio plasenta, maka penata laksanaan dari solusio plasenta itu harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi kalau misalnya bidan melakukan diagnosis dini dan menemukan kasus solusio plasenta, maka bidan harus segera melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap sehingga pasien bisa langsung didiagnosa secara pasti dan dilakukan penata laksanaannya di rumah sakit. Nah, penjelasan saya selanjutnya tentang penata laksanaan solusio plasenta ini tidak dilakukan oleh bidan, jadi akan dilakukan di rumah sakit. Ini hanya sekedar tahu saja bagi mahasiswa kebidanan yang saat ini sedang belajar melalui video pembelajaran ini. Nah, adapun bagaimana sih cara melakukan penanganan kasus solusio plasenta? Yaitu yang pertama, waspada terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum yang banyak. Karena perdarahan yang keluar pada saat kehamilan itu bisa jadi tidak sesuai dengan perdarahan yang sebenarnya terjadi di dalam rahim ibu. Dan ketika dilakukan terminasi kehamilan, maka perdarahan postpartumnya bisa luar biasa banyak. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya terjadi perdarahan yang hebat, baik itu nyata, perdarahan yang nyata maupun tersembunyi, dan terdapat tanda-tanda shock hipovolemik, maka segera dilakukan tindakan persalinan menggunakan ekstraksi vakum apabila pembukaan serviknya lengkap, atau dilakukan tindakan persalinan dengan seksio sesarea apabila pembukaan serviknya tidak lengkap. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya terjadi perdarahan ringan pada kasus solusio plasenta dan tidak terdapat tanda-tanda shock hipovolemik, maka tindakan yang dilakukan tergantung dari keadaan DJJ atau denyut jantung janin. Yaitu apa saja? Kalau misalnya DJJ-nya normal, maka dilakukan tindakan seksio sesarea. Kalau misalnya DJJ-nya abnormal, yaitu DJJ kurang dari 100 kali per menit atau lebih dari 180 kali per menit, maka harus segera dilakukan persalinan secara pervaginam. Kalau misalnya persalinan pervaginam tidak memungkinkan, maka dilakukan tindakan seksio sesarea. Nah, kemudian kalau misalnya DJJ-nya tidak terdengar, tapi tekanan darah dan nadi ibu dalam keadaan normal, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan persalinan secara pervaginam. Tapi kalau misalnya DJJ-nya tidak terdengar, namun tekanan darah dan juga nadi ibu dalam keadaan yang bermasalah, maka pecahkan selaput ketuban, kemudian lihat kontraksinya. Jadi lihat kontraksi uterusnya. Kalau misalnya kontraksi uterusnya jelek, maka bisa diberikan oksitosin. Dan juga lihat keadaan serviks. Kalau misalnya serviknya teraba kenyal, tebal, dan tertutup, maka harus segera dilakukan tindakan seksio sesarea. Itu dia penanganan-penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani solusio plasenta, yang dengan catatan ini dilakukan di rumah sakit yang memiliki fasilitas dan sarana kesehatan yang lengkap. Ada komplikasi yang mungkin bisa dialami oleh ibu dan juga mungkin dialami oleh janin pada kasus solusio plasenta. Jadi kalau misalnya pada ibu, komplikasi yang bisa terjadi adalah seperti shock hipovolemik, kemudian bisa terjadi inversio uteri, kemudian bisa terjadi DIC atau disseminated intravascular coagulation, kemudian
dari solusio plasenta ini bisa mengakibatkan ibu harus dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Kemudian kalau misalnya pada bayi, apa yang bisa terjadi? Yang terjadi adalah bisa terjadi asfiksia karena bayinya kekurangan oksigen. Plasentanya sudah lepas, otomatis sirkulasi darahnya dari ibu ke janin juga lebih sedikit daripada biasanya, maka bisa terjadi hipoksia sehingga bayi bisa meninggal di dalam kandungan, dan bisa terjadi asfiksia di mana bayi akhirnya meninggal pada saat baru lahir. Nah, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut, yaitu pada usia kehamilan 28-40 minggu atau di trimester ketiga. Jadi perdarahan pada kehamilan lanjut ini biasanya disebabkan oleh dua hal. Kalau bukan karena plasenta previa, biasanya disebabkan oleh tadi solusio plasenta. Namun tidak menutup kemungkinan perdarahan pada usia lanjut ini disebabkan oleh luka jalan lahir, misalnya karena terjatuh. Misalnya kalau akibat koitus, kemudian akibat varises yang dialami ibu yang pecah, atau akibat adanya kelainan-kelainan pada serviks seperti misalnya ada erosi, polip, dan karsinoma atau kanker. Tapi ini merupakan penyebab-penyebab yang jarang terjadi. Jadi yang sering terjadi memang karena plasenta previa atau karena solusio plasenta. Nah, tugas kalian mahasiswa ibu, silahkan kalian membuat tabel perbedaan antara solusio plasenta dan plasenta previa. Bisa kalian kumpulkan melalui email di bawah ini ya. Waktunya adalah 3 hari setelah pembelajaran ini berakhir di jam yang sama. Oke. Terakhir, terima kasih Ibu sampaikan kepada mahasiswa Ibu Lydia dari Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah setia untuk menonton video pembelajaran Ibu di kuliah daring pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diserap, dipahami secara maksimal oleh kalian yang sedang study from home karena ada pandemi COVID-19. Semoga ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka di kelas. Kemudian terima kasih juga kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa kebidanan dari universitas atau stikes lain yang sekarang ini sedang menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Atau juga saya mengucapkan terima kasih kepada mungkin ibu-ibu hamil yang sedang menonton yang ingin mengedukasi dirinya tentang kehamilannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.